Halo nakama! Sebelumnya kita ketahui pada alur cerita manga One Piece kali ini telah berada pada fase akhir petualangan di arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai beserta aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar bisa tetap terus eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada forum Reddit yang telah merilis spoiler resmi dari chapter 1059 ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada spoiler chapter kali ini berjudul Kasus Kapten Koby. Pada awal chapter telah menceritakan bagaimana Dr. Vegapunk menciptakan robot pasifista ke model yang terbaru. Di sini robot pasifista tersebut memiliki bentuk tubuh berukuran besar dan warna kulitnya yang gelap serta dihiasi dengan rambut berwarna putih. Namun pada bentuk dan ukuran tubuhnya ini mungkin tidak terlalu jauh berbeda jika dibandingkan dengan robot pasifista model Kuma sebelumnya. Akan tetapi dengan perbedaan yang mencolok di sini, robot pasifista yang baru tersebut telah ditambahkan dengan memiliki sayap pada punggungnya. Robot baru pasifista ini pun telah diberi nama dengan Seraphim. Setelah kita menelaah lebih jauh dengan robot pasifista model terbaru, sepertinya robot ini memiliki ciri khas seperti yang dimiliki oleh King, yaitu dari suku Lunarian. Entah apa yang dimaksud dari Dr. Vegapunk sehingga dia menciptakan robot pasifista dari model suku Lunarian tersebut. Akan tetapi jika kita mengingat bagaimana dia mendapatkan genetik dari suku Lunarian, kemungkinan besar Dr. Vegapunk mendapatkannya di saat King dulu pernah menjadi tawanan dan bahan penelitiannya bersama dengan Kaido. Dan dengan model robot pasifista terbaru ini, sudah sangat jelas robot ini pun jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan robot pasifista sebelumnya. Dan hal ini tentunya menambah kekuatan tempur pemerintah dunia menjadi lebih sangat kuat. Kemudian Shin beralih dan menceritakan bagaimana Kurohige saat ini sedang bergerak menyerang Pulau Amazon Lily. Maksud dari penyerangan Kurohige tersebut adalah saat ini dia telah mengincar Boa Hancock untuk dapat merampas kekuatannya. Di tengah invasi laut yang sedang menimpa Pulau Amazon Lily, sepertinya bajak laut Kurohige saat ini sangat begitu nekat. Terlebih lagi banyak dari angkatan laut telah berada di sekitarnya. Sementara di sini untuk harga bounty dari Kapten Kurohige, kita pun telah mendapatkan informasinya yaitu memiliki harga senilai 3.996 juta berry. Harga yang begitu fantastis dan ternyata Kurohige memiliki nilai bounty yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Luffy. Lalu atas serangan penjajahan yang dilakukan oleh bajak laut Kurohige ke pulaunya, Hancock saat ini telah mencoba melakukan perlawanan dengan mengubah sebagian anggota bajak laut Kurohige menjadi sebuah batu. Bahkan Devon sendiri yang dikategorikan anggota yang kuat di bajak laut Kurohige, saat itu dia pun tak dapat menghalau serangan dari Hancock hingga menjadikan dirinya menjadi sebuah batu. Sementara itu untuk update terbaru dari harga bounty yang dimiliki oleh Hancock saat ini, dari sini kita telah diinformasikan bahwa dia memiliki harga bounty sekitar 1.695 juta berry. Sebuah harga bounty yang cukup lumayan besar dan memang sebanding dengan kekuatannya. Lalu di tengah pasukan angkatan laut yang saat ini sedang menginvasi Pulau Amazon Lily, sebenarnya dari tujuan mereka kita pun sudah mengetahuinya bahwa Hancock itu bukan lagi bagian dari pihak angkatan laut. Yang dimana keberadaan si Shichibukai telah dihapus dan membuat Hancock pun harus menjadi buronannya. Keadaannya memang bukan di waktu yang tepat, terlebih lagi bajak laut Kurohige saat ini telah mengincar Hancock untuk merampas kekuatannya. Akan tetapi di saat terpojoknya Hancock, akhirnya di sini Relic pun datang dengan maksud untuk menghentikan konflik yang tengah terjadi di Pulau Amazon Lady. Kedatangan Relic juga saat itu, dia mencoba berusaha untuk menyelamatkan Hancock dari incaran bajak laut Kurohige. Hingga sesaat Relic tiba di lokasi tersebut, bajak laut Kurohige yang saat itu dengan brutal menyerang Hancock beserta pasukannya. Mereka pun akhirnya dibuat ketakutan hingga berusaha mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi di saat pelariannya sedang berlangsung, bajak laut Kurohige saat ini ternyata malah berhasil menculik salah satu dari pasukan angkatan laut yang bernama Koby. Entah kenapa Kurohige malah melakukan hal tersebut, kemungkinan ini ada maksud terselubung darinya. Terlebih lagi, Koby merupakan anak didik dari Monkey D. Garp. Hingga suatu rencana pun sepertinya akan dibuat oleh Kurohige dengan menjadikan Koby sebagai tawanannya. Lalu pada akhir chapter, di sini perjalanan bajak laut Akagami pun telah diberitakan bahwa mereka telah mendekati pulau yang bernama Sphinx. Maksud tujuan bajak laut Akagami menuju pulau tersebut adalah ternyata mereka ingin memulangkan Marco ke tempat tanah kelahiran Shirohige.
Ya, di sini kita pun tahu bahwa Marco sebelum berangkat ke negeri Wano, dia telah berada di Pulau Sphinx dengan maksud untuk mengabdikan dirinya di pulau tempat Shirohige dilahirkan. Dan sesampainya bajak laut Akagami beserta Marco di pulau tersebut, di sini telah menceritakan akan suasana kebersamaan mereka di Pulau Sphinx tersebut. Itulah ringkasan cerita dari Swallow Chapter 1059. Kalian penasaran bukan bagaimana isi sepenuhnya dari Chapter 1059? Nantikan pembahasan secara detailnya setelah full chapter manga ini dirilis. Dan nantikan pembahasan pada video selanjutnya. Salam Paradox.